Ini benar nggak Pak Kodari bahwa sebenarnya upaya pertemuan ini kan sudah lama dijajaki gitu. Tapi kemudian belum menemukan hasil. Itu bukan sekedar momentum. Tapi Bu Mega melihat bahwa Pak Prabowo secara politik masih sangat dekat dengan Pak Jokowi. Saya dengar juga, dan itu saya sebut sebagai spekulasi. Kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo, Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto welo-welo. Oke. Udah jelas, saling tahu. Bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Ya. Emang Bu Mega nggak nonton? Ya, nonton, Bos. Jangan-jangan spekulasi lagi, Pak Prabowo mulai merasakan ada ketidaksolidan di internal. Memang in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda itu jadi bisa ketemu. Setelah pertemuan itu ada hal yang cukup menarik. 4 menteri kabinet loh ke Solo ya. Dan bahkan dua menteri hari ini masih menyebut Pak Jokowi bos. Teman-teman kolega. Iya, koleganya sendiri aja. Konco dewe gitu loh. Jadi kan orang bisa ngelihat dari kacamata ini orangnya Jokowi, mantan dari Jokowi. Tapi saya balikin, itu teman-temannya Prabowo. Siapa yang lebih berpengaruh lah katakanlah terkait dengan sikap politik PDIP pada pemerintahan ini? Seorang Budi Gunawan atau Puan Maharani? Kali ini juga begitu, Pak Dasko dan Pak Budi Gunawan. Dah, tapi itu jawabannya. Terima kasih. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara Kelas Wahid Kompas.com, Gaspol, ngobrol gas, pasti nampol ya. Tepuk tangan lah. Luar biasa. Kurang Ada gini ya? semangat. Harus ada nampolnya. Ntar ada efek api kan. Iya. Nah, ini harus menyesuaikan sama narsum ini. Kenapa? Ya, karena narsum kita hari ini adalah kita nyebutnya bursa transfer termasuk tersukses pemerintah. Kok gitu? Iya. Jadi ahli-ahli politik oposisi mungkin ada cukup oke. Ya, ini bursa transfer terbaik ini di dalam kita juga punya ahlinya-ahli. Ini kita sudah bersama dengan Wakil Kepala Staf Kepresidenan Pak Kodari. Selamat sore. Selamat sore Pak. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Nah, itu dulu. Pak Kodari, kita akan membahas banyak hal lah karena pemerintah kan juga pasti punya banyak hal juga. Jangan cuma ditembak-tembak, kita juga harus punya defensif juga kan dan pemerintah menjelaskan lah pada publik. Tapi sebelum itu kita membahas dulu soal politik. Soal politik, ya. Karena beberapa hari yang lalu ini kan menarik Pak Prabowo bertemu dengan Bu Mega. Alhamdulillah. Akhirnya. Ini sinyal. Sinyal. Kok alhamdulillah. Itu kan berarti memang ada mission accomplished. Iya. Karena upayanya alhamdulillah udah itu lama. untuk suatu nikmat yang kita syukuri. Gitu loh. Iya. Senior ini. Susah juga. Susah juga. Pak Dari. Dulu saya keriting juga. Iya kan? Begitu udah senior hilang keritingnya. Potong pendek. Tunggu aja nanti. Begitu udah senior sedikit, rambutnya lurus nanti. Iya, udah mulai tipis-tipis sih. Lebih ke botak kayaknya. Ke botak kayak ini. Pak Kodari, kita membahas dulu soal pertemuan satu presiden dan mantan presiden. Ini kan yang menarik kalau kita bicara soal politiknya dulu nih Pak Kodari. Pak Prabowo akhirnya datang ke Tengku Kemar. Ini kan kalau kita baca figur atau pihak yang datang itu justru kadang yang berkepentingan. Pertanyaannya adalah apa kepentingan Pak Prabowo sebegitunya mau mendatangi Bu Mega di rumah? Nah, itu kalau kacamatanya kepentingan. Baru tikungan pertama udah gunting kan? Udah gunting. Kalau kacamatanya adalah ada istiadat ketimuran, maka itu sesuatu yang sangat wajar. Karena memang Ibu Mega kan senior politik Indonesia. Mungkin paling senior lah sekarang. Dan secara usia juga memang di atas Pak Prabowo, selisih sekitar 5 tahun. Dan berikutnya lagi memang Pak Prabowo kan juga ya tadi menghargai Ibu Mega sebagai tokoh politik, sebagai sahabat, pernah menjadi calon wakil presidennya. Iya. Jadi sejarah hubungan Megawati dan Prabowo itu sebetulnya kan sangat panjang. Orang tua beliau kan juga dulu
ya bukan cuma sekedar bersahabat, tapi juga pernah sama-sama dalam pemerintahan. Ya, bekerja Kalau sama. saya tidak salah, waktu Bung Karno jadi presiden, waktu itu Pak Mitro jadi menterinya. Pak Mitro juga pernah jadi menterinya di zaman Pak Harto ya, tapi juga pernah zaman Bung Karno. Pernah musuhan juga. Iya, benar. Pak Prabowo bisa sekolah di American School in London itu kan. Yes. Jadi pemret itu kan gara-gara itu. Iya. Perbedaan pandangan politik pada waktu itu. Kemudian Pak Prabowo dengan Ibu Mega juga pernah punya sejarah hubungan yang memang kuat gitu. Saya pada masa itu cukup dekat dengan Pak Taufik Kemas almarhum. Ya. Jadi sering main di TU juga gitu. Saya mendengar cerita bagaimana Pak Prabowo setelah dinamika politik 98 itu kembali ke tanah air itu dengan dukungan dari Ibu Mega dan Pak Taufik. Gitu. Jadi itu sejarah yang penting kan, yang sampai kapanpun juga pasti akan menjadi bagian dari sejarah Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo figur yang sangat menjaga hubungan, sejarah perjalanan hidup beliau itu menjadi bagian yang inheren dalam tindakan-tindakan politiknya. Pernah berpasangan di Pilpres tahun 2009 walaupun belum berhasil. Kemudian pernah berseteru tahun 2014, 2019. Tapi begitu tahun 2019 Pak Prabowo jadi Menhan, kan sebetulnya kan gabung. Masuk juga gitu loh. Di situ ada Pak Jokowi, ada Prabowo, ada Megawati gitu loh. Nah, tahun 2004 ya berbeda calon presidennya. Pak Prabowo calon sendiri, Ibu Mega mengusung Mas Ganjar. Tetapi kalau kita lihat sejarah pertemuan beliau ini dalam berbagai forum tuh banyak sekali gitu loh. Nah, kenapa kemarin? Ya, pertama momentumnya kan Idul Fitri. Ya, jadi pas kan? Pas gitu loh. Orang ketemu Idul Fitri, masa mau mau dipersoalkan gitu. Yang bermasalah itu yang mempersoalkan. Enggak, berarti emang sengaja ketemunya Idul Fitri. Ketemu Idul Fitri. Yang kedua memang saya cek ya, memang sudah agak lama nggak silaturahmi ketemu langsung pada saat Idul Fitri. Kita bukan bicara pertemuan pada saat acara ya, yang mungkin cuma 5 menit, 10 menit, kemudian ngobrolnya cuma chit-chat, tapi ngobrol yang panjang begitu. Itu tahun 2022 gitu. Nah, yang ketiga ya tidak kita nafikan juga bahwa memang dinamika global ya. Misalnya pengenaan tarif resiprokal oleh Donald Trump juga mungkin menciptakan suatu dinamika yang harus diantisipasi. Dan itu menambah elemen perlunya pertemuan antara para tokoh bangsa dalam hal ini Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Jadi menurut saya dari semua aspek itu semuanya klop ketemu pada malam hari itu. Pada itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bahwa ini kan pertemuan yang udah diinisiasi, digembar-gemborkan, diberitakan, akan ketemu nih dari lama, antar sekjen udah saling komunikasi udah lama, Bu Mega udah kirim minyak angin ya kan, dan kenapa harus sekarang? Karena itu jawabannya. Ya, moment of truth namanya itu. Moment of truth kan begitu kan? Kita sudah berjuang mempersiapkan diri sekian lama membangun sepak bola Indonesia begitu. Kok baru sekarang misalnya U17 baru lolos misalnya kan begitu kan? Moment of truth. Dia tidak mendadak, itu proses yang berakumulasi. Kita misalnya kayak ini kan lagi euforia nih, King Indo. U17 3 kali main 3 kali menang loh. Gile ya. Itu kan diawali kemarin berapa tahun yang lalu kita jadi tuan rumah. Mungkin itu sudah menjadi semacam pengantar atau proses. Kita udah dapat vibe-nya kan gitu kan. Kita udah pernah di dalam. Itu kalau kita sudah pernah masuk ke dalam pada tahapan itu, nanti ngulanginnya itu akan lebih enak gitu. Kemarin pintunya pintu tuan rumah, sekarang pintu kompetisi. Gitu. Tapi di belakangnya lagi kita lihat upaya untuk membangun U17 juga panjang sekali kan. Nah, termasuk di situ ada tangannya Sintayong kan, begitu berproses itu. Berproses sedemikian rupa sehingga siapa yang ngira kita 3 kali menang gitu. Korea Selatan kalah, dikalahkan 1-0, Yaman 4-1. Tadi malam saya nonton juga 2-0 gitu. Golnya juga bagus-bagus gitu loh. Nah, ini satu titik moment of truth. Moment of truth di mana pada hari ini ya timnas U17 Belanda nggak lolos, Indonesia lolos. Sehingga Belanda mau menaturalisasi pemain U17 Indonesia. Itu dia. Gantian. Jadi seolah moment of truth. Kalau senior kita naturalisasi, tapi untuk junior Belanda mau naturalisasi. Teman-temannya Mas Tatang.
Yang menariknya kan kemarin katanya Bu Mega udah ngomong kalau apa katanya silakan pakai PDIP untuk pemerintahan. Ini apakah artinya naturalisasi PDIP ini akan segera terjadi nih? Ya, naturalisasi PDIP atau gimana tuh? Gini, kalau bicara pertemuan itu yang tahu persis pembicaraan hanya beliau berdua dan yang maha kuasa kan gitu, kan 4 mata. Tapi dari Pak Mujani yang katanya mendengarkan cerita Pak Prabowo, kita mendapatkan kisi-kisi di mana satu, PD Perjuangan tetap berada di luar pemerintahan. Artinya mungkin ya nggak gabung secara formal lah, kayak misalnya Golkar ada menterinya berapa, Demokrat menterinya berapa, bahkan ketua umumnya jadi menteri atau jadi Menko misalnya. Tidak seperti itu, tetapi ada komitmen Ibu Mega dalam kerangka menjaga pemerintahan berjalan dengan baik, efektif kalau bahasanya Pak Mujani itu kan. Ya kapan PDI diperlukan untuk memberikan dukungan politik, ya akan didukung. Gitu. Dan saya kira itu adalah kebesaran hati dari Ibu Megawati dalam pertama, beliau sebagai presiden kan juga pernah merasakan bagaimana melalui sebuah proses krisis membangun stabilitas, itu konsolidasi politik. Konsolidasi politik itu membutuhkan dukungan dari banyak pihak gitu. Nah, yang kedua, memang situasi globalnya lagi bergejolak. Sangat bergejolak. Ini lagi badai ditambah dengan gelombang besar gitu. Yang unprecedented. Kan sistem ekonomi yang sekarang berjalan dengan free tarif barrier segala macam itu kan sistem yang dibangun oleh Amerika puluhan tahun, hampir 100 tahun. Mereka itu adalah apa kapal induknya dari tiba-tiba kapal induknya banting setir 180 derajat bukan 360 loh. Kalau karena balik lagi 180 derajat. Tadinya ke sana, tiba-tiba dia melawan apa yang dikerjakan. Tadinya dia lawan musuhnya, tiba-tiba kawan-kawannya, bahkan tetangga kiri kanan, dia sikat juga gitu loh. Jadi ini sesuatu dinamika yang betul-betul unprecedented, yang konsekuensinya sangat besar. Ya, dalam situasi itu kan diperlukan apa pertemanan, komunikasi, kebesaran jiwa gitu. Jadi ini momentum di mana para politisi menjadi negarawan gitu. Para politisi jadi negarawan. Nah, Pak Udari, aku mau tanya ini info-info gosip-gosip tongkrongan wartawan. Kabar burung kita tangkap. Ini benar nggak Pak Udari bahwa sebenarnya upaya pertemuan ini kan sudah lama dijajaki gitu. Tapi kemudian belum menemukan hasil, itu bukan sekedar momentum. Tapi Bu Mega melihat bahwa Pak Prabowo secara politik masih sangat dekat dengan Pak Jokowi. Karena kita tahu posisinya Pak Jokowi dengan Bu Mega kan, karena Pilpres kan hubungan jadi nggak oke. Itu benar nggak? Pak Kodari sempat dengar juga nggak itu? Dengar juga, dan itu saya sebut sebagai spekulasi. Itu hanya spekulasi. Itu di atas setingkat di atas spekulasi. Spekulasi. Berarti kalau pemain U17 nendang coba-coba lah ya iseng-iseng berarti nggak lihat gawang. Nggak lihat gawang dan nggak gol. Itu dia. Jadi kalau bicara Ibu Mega dengan Prabowo dengan Jokowi, Jokowi dengan Prabowo, itu semuanya ceto welo-welo. Udah jelas, saling tahu, ini open book. Semua tahu bagaimana Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, ya. Bagaimana mendukung Pak Jokowi dalam pemerintahan, bagaimana bahkan Pak Prabowo mengatakan saya ini didukung oleh Pak Jokowi. Di acara Gerindra, hidup Jokowi. Emang Bu Mega nggak nonton? Nonton, Bos. Pasti nonton gitu. Nah, tapi tidak menghalangi Pak Prabowo untuk juga tetap dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya gini, saya temanan dengan Mas Tatang gitu kan. Lalu kemudian saya Mas Tatang punya soal dengan Vito misalnya. Nah, saya punya hubungan baik juga dengan Vito. Kan bukan berarti saya nggak bisa komunikasi dengan Tatang dengan Vito kan? Betul. Gitu loh. Iya, tetap saya bisa komunikasi dengan Tatang, main bola, mungkin main catur misalnya kan begitu kan? Atau dibalik gitu. Cuman kalau casingnya sih main bola dan main catur. Betul. Tapi kan itu dari sisi Pak Prabowo. Iya, gimana? Tapi artinya maksudnya dari sisi Pak Prabowo merasa nggak ada barrier kan? Tapi dari benar nggak bahwa Bu Meganya yang sebenarnya sempat
aduh masih terlalu dekat sama Pak Jokowi. Makanya pertemuan Makanya selama ini belum terwujud. Akhirnya baru terjadi. Ya. Tapi sebetulnya itu kan dengan sendirinya tesis itu kan patah. Karena apa tadi? Kan akhirnya kan ketemu kan. Kalau memang tesis itu berlaku kan nggak akan terjadi pertemuan sampai hari ini. Gitu. Jadi pasti ada pertimbangan-pertimbangan atau situasi dan kondisi yang lain-lain gitu loh. Ya paling sederhana aja beginilah. Habis pertarungan itu kan perlu waktu untuk agar debu-debu sisa iya tuh. Gini loh, tahun 2014 antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo pasca Pilpres itu ketemu agak cepat. Oke. 2019 agak lama. Ya. Agak lama. Nah, mungkin pertarungan 2024 ini ya mungkin debunya juga agak tebal kan begitu kan. Nah, perlu waktu yang lebih panjang agar debunya menjadi cerah, katakanlah menjadi terbuka gitu. Tetapi menurut saya Bu Mega sudah tahu bahwa Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo juga tahu bahwa kedekatan dia dengan Pak Jokowi tidak menghalangi dia untuk membuka komunikasi dengan Ibu Mega begitu. Dan ya variabelnya banyak juga sih. Mungkin aja begini misalnya di dalam internal PDI Perjuangan sendiri kan barangkali ada berbagai macam masukan gitu kan. Mungkin sampean juga udah pernah mendengar spekulasi udah pernah dengar juga bahwa misalnya ada kelompok A, kelompok B kan begitu kan. Kan cuman kelompoknya A sama B ya. Makanya berhenti tadi. Jangan, kita juga agak lumayan ini Bang, ngindarin jebakannya lumayan juga ini. Gitu. Jadi ya mungkin selama ini ada masukan dari kelompok A, begitu kan. Tapi pada hari ini mungkin dengan dinamika yang terjadi kelompok B yang kayaknya memang situasinya udah begini ya. Ya itu sih gitu. Kita nggak bisa nafikan bahwa dalam sebuah organisasi yang besar ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Pemimpin itu kan tugasnya dia memilih dan memilah serta memutuskan dari berbagai macam masukan dan pandangan yang ada. Pemret begitu, dapat masukan dari editor A, dari editor B. Editor A bilang, itu tolong narasumber diundang M. Kodari gitu. Nah, editor yang lain, jangan! Bisa jadi. Bisa jadi. Gitu loh. Itu mungkin sebabnya saya baru hadir hari ini. Itu. Betul. Tinggal para penonton nih nyambungin sendiri. Bayangkan 200 episode baru sekali ini saya dipanggil. Jadi ini tayang 201. 201. Karena ada kelompok editor tertentu yang misalnya sementara dalam podcast yang lain sampai sekarang saya belum pernah diundang. Bisa jadi. Mudah-mudahan podcast yang itu mendengarkan jadi saya diundang juga. Hey bro, situasi sudah berubah. Aduh, sinyalnya kuat banget ini teman. Saya orangnya sama, ya, sikap saya sama, ya kan. Tapi kenapa saya dulu nggak diundang, sekarang saya diundang? Itu dia. Aja itu namanya moment of truth. Gitu. Iya, gitu. Ketika semua hal itu dapat ke tempatnya, gitu. Itu namanya moment of truth. Dan untuk menuju moment of truth itu jalan berliku, Bos. Oh iya dong. Namanya juga moment of truth. Iya, moment of truth itu kan nggak ada yang gampang. Namanya juga moment of truth. Oke, nah Pak Kodari, kalau kita masih nyambung soal politik tadi, situasi tadi kita bilang badai dicampur ini dari sisi geopolitik ya, ekonomi lagi susah. Kenapa kemudian Pak Prabowo ini butuh untuk bertemu Bu Mega ketika kita tahu secara kekuatan politik Pak Prabowo ini sudah menguasai 80% lebih kekuatan di parlemen. Apa pentingnya lagi? Pentingnya lagi dari 8 partai hanya PDIP yang keluar. Iya, ini filosofi hidupnya Pak Prabowo. Filosofi hidup Pak Prabowo itu pelajaran beliau nih ya. Kalau teman-teman baca buku kepemimpinan militer beliau yang kedua, itu kan isinya satu, pelajaran leadership dari seluruh tokoh-tokoh pemimpin dunia. Dari barat sampai ke timur. Dari zaman kuno sampai zaman modern. Kemudian buku-buku terbaik soal leadership dan strategi. Kesimpulan beliau dari pelajaran sejarah dan dari buku-buku itu, suatu bangsa baru berhasil kalau pemimpinnya bisa bersatu. Nah, yang kedua, filosofi beliau juga 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Menurut saya dengan dua dasar itu, filosofi itu kalau kita kaitkan ke sana, maka pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu sesuatu yang niscaya
Karena dua filosofi. Karena dua karena dua filosofi filosofi itu. Oke. Apalagi kalau kita tambahkan yang nomor 3 kan Apa tuh? sejarah hidupnya Pak Prabowo dengan Ibu dengan Mega yang tadi kita omongin. bersinggungan, Ya. bertautan. Gitu. Jadi Oke. ini bukan orang asing tapi pernah bersama-sama dalam perjalanan politik, pernah begini tapi juga pernah juga begini gitu loh. Artinya kalau kita pakai filosofi satu musuh terlalu banyak, ini kan Bu Mega nggak pernah jadi musuh ansihnya Pak Prabowo juga. Ya kan kemarin Pilpres 2024 kan berhadapan. Iya, tapi Musuh itu kan tanda kutip. Tanda kutip, ya. Dan Pak Prabowo kan sudah menjelaskan dalam pertemuan dengan 7 jurnalis ya bahwa beliau menyampaikan kepada anaknya Didit ya Silakanlah. Itu mau nggak ada, bayangkan pertarungan politik antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan. Ya. Ketika anaknya Pak Anies menikah, yang bikinkan Gaunnya, desain gaunnya, Iya. anaknya Pak Prabowo. Begitu. Jadi ini suatu filosofi yang hidup dalam pikiran dan dipraktekkan oleh Pak Prabowo. Gitu loh. Jadi ada saatnya berbeda, tapi ada saatnya untuk bersama-sama. Dan kalau kita bicara Pak Prabowo pada hari ini, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Presidennya semua, sehingga dalam menjalankan program pemerintahan, apalagi dalam menghadapi tantangan bangsa, itu ya semuanya harus bisa bekerja sama. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Disitulah ada beda antara satu partai dengan partai yang lain, antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Gaspol. Nah, mungkin pertanyaannya begini, apa urgensinya Pak Prabowo bertemu Bu Mega dan itulah tadi 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak itu. Toh selama Pak Prabowo memimpin hampir 6 bulan ini, PDIP juga tidak menjadi oposisi yang kayaknya mengganjal Ya, segala. kayak dulu zaman SBY kan. Bahkan yang dalam revisi Undang-Undang TNI juga ketua panjanya kan Ya, PDIP, Utut Pak Utut gitu. Iya. Apakah jangan-jangan spekulasi lagi Pak Prabowo mulai merasakan ada ketidaksolidan di internal sehingga butuh untuk menggandeng kekuatan luar untuk menambah konsolidasi karena politik. kan PDI juga sekuat itu kan, justru dia di parlemen kekuatannya kuat. Betul. Itu kan formalnya ya, itu kalkulasi politiknya. Tadi kan dari awal saya bilang, bukan soal kepentingan, tapi soal adat ketimuran, soal kebangsaan, soal momentum Idul Fitri. Nah, kalaupun mau ditambahkan all things itu pada saat yang moment of truth, ya kita bisa juga tambahkan misalnya faktor Trump. Atau double T. Trump tarif. Itu yang membuat semua orang untuk bisa ketemu. Memang in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda itu jadi bisa ketemu. Kita gini aja lah, kita fair saja lah ya. Kalau dalam pengalaman sejarah kebangsaan kita, apakah bisa pemerintah Republik Indonesia dengan GAM itu duduk bareng, lalu kemudian tanpa tsunami? Tanpa tsunami, Kita tidak satupun dari kita bisa mengharapkan tsunami. Siapa sih yang mau ada tsunami dengan korban begitu besar? Tapi realitas sejarah adalah bahwa momentum atau variabel tsunami yang menyebabkan Aceh lulu lantak, terjadi krisis, menyebabkan pihak-pihak yang tadinya keras hati dengan posisi politik masing-masing itu mau nggak mau ketemu. Karena kalau dua ini nggak ketemu, maka restorasi Aceh, penanganan pasca tsunami tidak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Jadi in time of crisis, kelompok-kelompok yang berbeda di suatu negara atau di suatu organisasi, ya dia bisa ketemu. Lah Prabowo dengan Megawati kan bukan RI dan GAM, bukan. Nggak sekenceng itu. Nggak, jauh dari kenceng gitu loh. Jadi ya balik lagi, ini sebetulnya dua teman, dua sahabat yang sehari-harinya itu berteman, tapi kemudian pada arena pemilu dia berhadapan. Mungkin bayangan saya adalah siapa tuh? Mungkin zaman dulu itu ketika Taufik Hidayat masih aktif, kalau nggak salah dia nama Lindan. Lee Chong Wei. Ya, Lee Chong Wei Lindan, itu misalnya. Lindan, singkat Lindan. Itu teman baik itu. Tapi ketika mereka berhadapan di lapangan badminton, ya Lindan sikat aja. Gitu loh. Ini host berdua nih teman baik gitu. Tapi begitu tanding futsal, lawan aja. Nah, Pak Kodari bisa memastikan berarti memang faktornya adalah faktor eksternal tanpa ada faktor internal. Semua kan saya sudah bilang, semua variabel itu, all variables itu dia berkontribusi pada moment of truth-nya itu gitu loh. Nah, kalau tadi kita bicara ini Pak Kodari sebagai negarawan kan. Artinya bahwa pertemuan
Keduanya juga karena ada situasi krisis yang memang Pak Prabowo potensi krisis. Pak Prabowo butuh untuk membangun hubungan. Mungkin Pak Muzani kan mengatakan Bu Mega banyak ngasih masukan. Tapi yang nggak bisa dilepaskan dari kedua tokoh kita ini adalah dua-duanya kan adalah ketua umum partai politik. Nah, apakah kemudian pertemuan ini juga melihat bahwa ada impact-nya nggak secara politik kaitannya sama hubungan dengan Pak Jokowi? Karena gini nih Pak, kita lihat kan setelah pertemuan itu ada hal yang cukup menarik. 4 menteri kabinet loh ke Solo ya. Dan bahkan dua menteri hari ini masih menyebut Pak Jokowi bos. Siapa tuh? Si Trenggono sama satunya siapa lagi nih hari ini siang tadi nih, aku agak lupa nih. Nah, nanti dimunculin ya. Nah, artinya apakah hal ini hanya bisa kita baca literal sebagai bahwa bahwa kemudian mereka masih ke Pak Jokowi minta ngobrolin ekonomi. Kemarin Pak Zulhas juga ngomong bahas soal ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau secara politik bagaimana? Apakah enggak juga nih bisa kita lihat bahwa menteri-menteri itu kesana momentumnya karena setelah Pak Prabowo ketemu sama Bu Mega gitu? Ya balik lagi momentum Idul Fitri. Momentum Idul Fitri bisa menyamarkan berbeda ini. Kan itu makna Idul Fitri kan, yang tadinya berbeda begitu ketemu salaman kosong-kosong bro. Kan gitu. Ini semua kosong-kosong. Yang kedua memang ya teman-teman itu adalah orang-orang yang punya sejarah hubungan personal bahkan hubungan kerja dengan Pak Jokowi. What's wrong dengan ketemu dengan mantan pimpinan misalnya begitu. Kita aja sebagai mahasiswa masih suka ketemu dengan guru pembimbing sama dosen kita kan gitu kan. Gitu. Apalagi misalnya ya pimpinan yang pernah membina, terus menjadi atasan, mengajarkan banyak hal, membantu karir kita gitu. Tapi kan itu kalau perbandingannya mahasiswa, Bang. Kalau perbandingannya elit pacar dan mantan kan beda. Misalnya gini Pak Kedari. Kamu masih sama mantan nih gagal move on berarti ya kan? Gamon. Misalnya saya sama Vito temenan nih. Yes. Dulu pacarnya Vito jadi mantan nih. Terus kemudian pacaran sama saya. Saya juga pasti wah kok lu masih ketemu sama gue. Panas juga. Iya. Itu kan masalah kalian. Jangan-jangan beneran. Artinya Pak Prabowo nggak melihat itu sebagai atau Pak Kedari lah melihat bahwa secara politik. Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan, ada yang mengatakan ini Pak Prabowo ini dibayang-bayangi Pak Jokowi, bayang-bayangan apa? Karena banyak orang-orang Pak Jokowi masih di dalam kabinet. Iya, kata Pak Prabowo bayang-bayang apa? Saya memilih orang-orang ini karena orang-orang ini kompeten, ya. Ditambah ya mungkin dukungan politik gitu kan. Tapi jangan lupa satu hal, ini saya dilupakan. Pak Prabowo itu adalah bagian dari kabinet sebelumnya. Dia ikut rapat kabinet, dia tahu kinerja masing-masing menteri, gitu. Dia bisa mengukur cocok apa nggak cocok, kan begitu kan? Jadi orang tuh sering lupa bahwa yang diangkat oleh Pak Prabowo sekarang ini sebetulnya teman-teman koleganya sendiri aja. Konco dewe gitu loh. Jadi kan orang bisa ngelihat dari kacamata ini orangnya Jokowi, mantan dari Jokowi. Tapi saya balikin, itu teman-temannya Prabowo. Loh, ini teman-teman Prabowo. Teman-teman Prabowo, teman kerja, teman bareng, ya kan? Habis itu juga waktu Pilpres partainya mendukung dia. Ya, wajar dong kalau ditarik gitu loh. Gitu. Dan artinya pertemuan ini nggak bisa dibaca bahwa ada situasi gejolak politik di dalam ya Bang, setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi tadi kalimat di depan tuh saya kutip lagi. Kalau diperlukan. Nah, kata kalau diperlukan itu sebetulnya mengacu kepada potensi krisis. Tafsir saya ya. Tafsir saya yang ini istilahnya udah lapis ketiga nih. Karena kan gini kan, tafsir pertama kan beliau berdua ketemu kan. Tafsir kedua dari Pak Muzani. Ini kan tafsir atas tafsir kan sudah kan? Betul. Ini tafsir aksen 2 kali nih tafsir ya kan. Ini tafsir aksen, ini tafsir 2 kali gitu. Kalau hemat saya kalimat itu ditujukan kepada kira-kira apa yang saya katakan di depan. Kenapa moment of truth-nya sekarang? Karena ada potensi krisis itu. Faktor double T tadi, tarif Trump itu. Gitu. Jadi variabel tarif kan seluruh dunia mengantisipasi semua. Jangankan ke dalam, bukan hanya ke dalam loh. Pak Prabowo itu juga konsolidasinya keluar. Makanya Pak Prabowo ketemu dengan Anwar Ibrahim. Kenapa Anwar Ibrahim?
Karena itu kan adalah Keketuaan keketuaan ASEAN kan ASEAN, gitu. ya. Langsung keliling Timur Tengah ini, Ya. ketemu langsung kemana-kemana, Uni Emirat ya. Ya, Emirat, Turki, Ke Turki. Turki. Bulan Mei ke Eropa. Terus kemudian Pak Prabowo bikin ketemu dengan teman-teman media, dengan jurnalis senior, Emirat, ya kan. Lalu juga dengan sarasehan ekonomi, dengan pelaku ekonomi. Jadi sebetulnya silaturahmi lebarannya Pak Prabowo itu bukan hanya Bu Mega. Oke. Teman-teman aja yang pakai, wow ini Teguh Umar, set! Oke. Gitu loh. Tapi frame yang sama bisa dipakai untuk pertemuan dengan jurnalis, pertemuan dengan pelaku ekonomi, pertemuan dengan Anwar Ibrahim, pertemuan dengan Recep Tayyip Erdogan. Itu semua kacamatanya adalah mengantisipasi potensi Krisis. Artinya Pak Kodari mau mengatakan bahwa pertemuan Bu Mega itu bagian dari rangkaian ketemu moment of truth-nya Moment ya. of truth. Moment of truth-nya ya. Nah, artinya proceeding-nya udah banyak banget. Ya, Oke. Variabel-variabelnya udah banyak banget gitu. Tapi itunya itu baru kemarin. itu. Iya. Artinya kemarin ketika para menteri Pak Prabowo itu datang ke Solo ke rumah Pak Jokowi, itu masih jadi bagian dari itu walaupun bukan Pak Prabowo-nya yang datang. Setahu saya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu masih sering diskusi, masih sering komunikasi. Gitu. Loh, masa teman komunikasi ada yang datang, ya temannya, mantan anak buahnya, lalu kemudian jadi soal, kan nggak masuk di akal gitu loh. Jadi ini sebetulnya wilayahnya wilayah kemanusiaan kalau menurut saya. Jangan semua dibaca dari mata kepentingan politik, gitu. Oke. Wah, ya. iya, Kita juga bisa baca dari kacamata Kemanusiaan. sebagai kemanusiaan, sebagai sahabat, sebagai teman. Gitu. Artinya Pak Prabowo juga nggak menyimpan kekhawatiran. Barangkali Pak Kodari melihatnya gimana? Tidakkah beliau menyimpan kekhawatiran bahwa setelah ketemu dengan Bu Mega, ya ini suatu saat akan backlash juga ke hubungan beliau dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kan bilang ya bagus pertemuan Pak Prabowo sama Bu Mega, cuman kan kadang Pak Jokowi ngomong balikannya yang tafsir, kalau kita ngomongin tafsir tuh. Ya, kadang Balikannya. menafsir Pak Jokowi kan bukan yang terkata-kata. Bukan yang tersurat, bukan yang tersurat, ya kan? Tapi balik lagi kan, di PD sendiri kan ada dinamika situasi kelompok A, kelompok B. Ya, sama kelompok yang itu kan diserang terus. Tapi kelompok yang satu lagi buka puasa bersama. Bertemu. Buka puasa Ya. bersama. Di Nasdem bertemu. Loh, iya. Ya. Kita harus harus punya ketajaman analisa. Oke. Iya. Ini ahlinya Ahli politik. Dan kebesaran jiwa. Itu. Ini dinamika. Saya aja dulu nggak diundang, sekarang bisa diundang. Kenapa? Dinamika. Iya. Oke. Mungkin faksi-faksi yang dulu udah berkurang. Bisa jadi. Atau suasana kebatinan udah berubah. Oke. Jadi bukan orang per orangnya, tapi makronya udah berubah. Musim Makronya sudah berubah. berganti. Iya, Musim iya. panas dengan musim dingin kan mood kita beda. Benar. Nah ini kan PDIP juga mau masuki musim dingin nih. Nah, gimana Di sini tuh? kan ada kongres ya. Musim panas dong. Musim panas ya. Oh, winter is coming. Tuh, Fred. Bayangkan ya. Ya kan? Itu soal kongres aja beda. Yang ini bilang winter, ini bilang summer kan. Nah, itu dua kelompok beda. Dua kelompok Itu. beda. Berdua aja udah beda kelompok. Iya. Oh ya, kubu winter sama kubu summer. Nah, apa karena mau Iya. masuk musim itu, Bu Mega akhirnya juga merasa, kayaknya perlu nih gue kayaknya sekarang ketemu Pak Sebagai Prabowo. analisa politik bisa-bisa aja. Mungkin kalau saya yang dulu gitu ya. Iya. Pak Bukan saya yang Kodari sekarang dulu. gitu ya. Saya dulu yang di luar. Mungkin kalau saya ditanya saya bisa analisa sampai ke sana. Tapi Oke. kan kalau buat saya sekarang ya kita ngomong yang real-real aja lah, yang sudah pasti. Apa yang udah pasti? Ya pertama lebaran. Itu pasti kan. Siapa yang bisa bantah ini momentum lebaran? Dua, tarif Trump. Siapa yang Oke. bisa bantah? Ya. Ya udah yang pasti-pasti aja. Kalau dua hal itu saya berani katakan dua variabel itu berkontribusi terhadap terjadinya pertemuan. Kenapa tengah malam? Gampang juga. Sibuk sekali. Kosongnya tengah Iya. malam. Hari Minggu pagi ketemu, Minggu apa Sabtu tuh, ketemu dengan wartawan. Ya. Siang dari Minggu pagi sampai kayaknya. siang. Habis itu langsung ke Malaysia. Ya. Besok pagi udah di Majalengka, panen raya. Sampai sore, mungkin baru ada waktunya. Senin malam. malam. Iya, Ya. jangan semuanya dibaca dengan kacamata politik gitu loh. Asik. Iya, jangan dibaca dengan lensa gelap. Pakailah lensa cerah. Nggak, sebenarnya yang seru, Lensa bening. yang seru kalau wawancara Pak Kodari yang dulu lawan Pak Kodari yang Ya, sekarang. Lebih seru yang mana? Lebih seru yang mana? Ya itu lebih seru kan. Sama-sama seru dong. Sama-sama seru. Pak Kodari yang dulu kan pasti spekulasi. Iya, Iya, sama-sama. spekulasi. Iya. Iya. gitu. Artinya Sama-sama Pak dong. Kodari maksudnya nggak melihat bahwa ini PDIP itu meminta, ada juga kepentingan dari PDIP meminta supaya ya presiden nggak
cawe-cawe atau nanti Ya. bahkan membantu berjalannya Boleh, kongres dengan boleh baik. aja, dan analisa namanya kan analisa, tapi itu kan spekulasi. Spekulasi. Kan. Kalau yang faktual itu kan kita sudah bisa buat daftarnya tadi. Hemat saya juga nggak mungkin diganggu juga sih. Buat apa juga ganggu-ganggu? Setahu saya Pak Prabowo bukan Bukan tipe ya, bukan tipe ganggu-ganggu seperti itu gitu, dan nggak ada gunanya juga, nggak ada kepentingan juga untuk ganggu-ganggu gitu. Toh nggak saya diganggu, dinamika di dalam udah berubah. Ya. Jelas? Ya. Cetok? Cetok. Cetok. Oke. Itu udah cetok Oh, ya. ya udah. Nggak usah diganggu dinamika di dalam. Loh, barangnya ada di dalam, kenapa kalian cari-cari di luar? Iya. Iya, kayak Nasruddin Hojaja. Iya. Wah, dia lagi cari-cari di luar padahal gelap gitu. Iya. Ditanya Nasruddin, kenapa? Apa yang kamu cari? Jarum gitu. Lo kok cari di luar, kan gelap? Iya, sorry. Kenapa belum ketemu? Ya, Oh, gelap. gelap gitu kan. Jatuhnya di mana? Di dalam. Nyarinya di luar kan salah. Oh, jarum gelap. Iya, sorry, yang gelap di dalam ya. Sorry, ketukar Kenapa saya. kamu cari di Kok luar? cari di luar? Gelap. Di dalam gelap. Kuncinya jatuh di mana? Dalam. Dalam. Nah, itu. Makasih koreksinya. Jangan cari kuncinya di luar. Iya, itu teman-teman nyarinya di luar. Jawabannya di dalam. Jawabannya di dalam. Nasruddin Hoja semua ini. Oke. Ya. Nah, artinya kalau gitu kita membaca konstelasi di dalam internal Iya. tubuh PDIP di Iya. mana terjadi dua faksi. Iya, Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, kemudian Pak Kodari mengatakan bahwa kemungkinan secara politik tidak akan mengganggu hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Enggak. Artinya di situ kayaknya bisikannya yang lebih masuk ke Bu Mega adalah bisikan dari kelompok Ketua DPR RI. Mbak Puan. Itu kan tafsirnya Anda kan gitu kan. Saya tidak nyebut nama ya, saya nyebut kelompok-kelompok Anda gitu. Nah, soal ini apakah absolut faktual? Ya enggak juga kan, karena ini kan konstruksi. Tapi konstruksi ini kan banyak yang mengucapkan, banyak yang mengatakan. Sehingga kalau saya mengatakan ini nggak bisa disalahkan kan. Ini kan Udah banyak yang ngomong iya, kan. ini suara suara mayoritas lah, kira-kira begitu. Dan dimaklumi dan dimakfumi gitu loh. Itu. Jadi jawabannya ada di dalam, bukan di luar. Jangan cari-cari di luar. Jangan gara-gara di dalam gelap, lalu kemudian Nyarinya di luar. Iya, Oke. gelap. Maksudnya nggak bisa dilihat, lalu kemudian cari di luar. Jawabannya di dalam. Oke, Pak Kodari, aku mau tanya ini. Kemarin kan Pak Jokowi kan sempat Kalau mau juga tambahin indikator ya, lihat aja jubirnya sekarang siapa. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, kan ini kan Mas Kodari apa-apa. masa nggak Ini ngomong sinyal gitu doang, kan, hint gitu. doang. Saya Ya. minta maaf ya, minta maaf termasuk pada kolega di dalam. Kok Kodari itu nyerempet-nyerempet? Ya kalau nggak nyerempet-nyerempet nanti orang bilang bukan Mr. Q kan gitu. Iya, Asik. Mr. Q kan Identitas nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Gitu. Ya, cuman agak Rem dikit lah. dikelola dikit. Bahasanya udah tipikal pemerintah, dikelola. kelola. Tapi kelola yang benar. Disesuaikan. lah. Disesuaikan. Oke, memang sinyal yang lain apa Bang selain jubir? Selain jubir sinyal apa? Dipancing ya, dipancing. Pancing lagi. Ya dinamika di DPR misalnya. Yes. Iya kan? Itu dua. Bahwa PDIP selalu juga apa ya? Artinya tadi kayak masalah RUU TNI, Panja juga PDIP, artinya PDIP mendukung gitu kan, lebih condong ke situ kan. Itu juga sinyal itu. Ya. Dua aja, jangan tanya yang ketiga. Yang Biar ketiga diundang lagi. ya, itu ya. Yang ketiga nanti aja biar diundang lagi. Satu pertanyaan Sambil terakhir. nunggu dinamika lagi berikutnya. Satu pertanyaan terakhir. Berarti kalau kayak gini, Istana atau mungkin Pak Prabowo kayaknya yakin hasil Kongres PDIP nanti, PDIP akan mendukung pemerintahan secara lebih kafah lagi. Pertama itu di luar wilayahnya Pak Prabowo ya. Sekaligus baik sebagai ketua Gerindra ataupun sebagai presiden. Itu semua adalah wewenangnya dari teman-teman di PDI Perjuangan. Independensi sebagai sebuah partai lah ya. Tapi kalau bicara bahwasannya beliau bersahabat dengan Ibu Mega itu fakta. Bahwasannya kemudian dari Pak Mujani kita mendengar PDI Perjuangan kalau diperlukan Silahkan. silahkan. Dan saya bacanya tafsir ketiga ini kan bahwa in time of need gitu kan, kalau ada situasi Keperluan. tertentu silakan. Tapi poin ketiga juga jelas bahwa PDI Perjuangan tetap di luar pemerintahan, bukan menjadi bagian dari koalisi. Saya kira itulah tiga itu, jangan ditambah, jangan dikurangi. Yang fakta-fakta aja. Iya, yang fakta. Tapi sebenarnya gini Pak Kodari, kalau sejarah politik kita itu emang ada yang pernah kayak gini nggak sih? Artinya partai di luar, tapi dia tuh Mendukung. juga memberikan dukungan, dia juga nggak menjadi oposisi yang keras. Itu baru kali ini terjadi atau sebenarnya udah pernah terjadi juga?
Coba kalau kita harus kita batasin ya limitasi apa misalnya mulai dari 2004 lah, mulai dari 2004 lah. Ya kalau kita bicara era pemilihan langsung memang mungkin itulah bedanya 2024 dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan kayak ada patahan-patahan ya. 2004 ada patahan antara Ibu Mega dengan Pak SBY. 2000 juga. berapa 2000 sampai 2009 ya. 2014 sempat terjadi patahan juga, tapi 2019 kan gabung. Nah, kalau kita mau pakai proses sejarah atau presiden katakanlah, sebetulnya presiden 2019 itu mungkin bingkainya sampai 2024 ini. Oh, yang menyebabkan akhirnya terjadi bisa karena ketemu. 2019. Iya. Jadi yang disebut oleh Pak Prabowo itu sebagai team of rivals itu ya. Pak Prabowo atau Pak Jokowi mengatakan team of rivals gitu. Jadi yang berhadapan tapi bisa bergabung dan menjadi satu kesatuan. Nah, bicara soal krisis, sebetulnya 2019 itu juga 2019 itu kita beruntung bahwa Prabowo dengan Jokowi itu bergabung. 2020 kan ada COVID kan gitu. Jadi kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini gabung dulu ada krisis gitu. Kalau sekarang krisis. Kalau sekarang ada potensi krisis lalu diantisipasi dengan komunikasi politik. Saya tidak mengatakan bergabung. Karena nanti dipelintir-pelintir jadi spekulasi lagi kan. Oh, ini sebetulnya PDI masuk, demokrasi mati ya gitu nanti. Ya ngomong istana lagi. Lagi gitu loh. Tapi artinya komunikasi politik. Iya, komunikasi itu sudah terjadi mengantisipasi krisis gitu. Jadi kalau bicara pakemnya, lagi-lagi Pak Prabowo kenapa ketemu dengan Ibu Mega? Ya karena memang beliau sendiri pernah bersama-sama dengan Pak Jokowi, tadinya berhadapan tapi kemudian menjadi tim gitu, team of rivals itu. Nah, dengan Ibu Mega mungkin tidak gabung sebagai satu kesatuan koalisi, tetapi at least pintu silaturahmi, pintu komunikasi selalu terbuka ya. Bahkan dikasih lebih jauh lagi, Pak, kalau misalnya nanti diperlukan in time of crisis, ini tambahan dari saya, kita mendukung demi bangsa dan negara. Itu sih kira-kira. Time of crisis itu. Ya. Sudah? Oke. Nah, enggak terakhir. Oh, masih ada lagi yang lain? Terakhir. Untuk Untuk pencerahan publik. Ini kita analisa tokoh. Ya. Pak Godari. Ya. Kalau kita lihat dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi akhirnya bergabung waktu itu. Itu kan juga ada pertemuannya, itu juga ada peran dari Pak Budi Gunawan. Hari ini Pak Prabowo dengan Bu Mega ketemu, Pak Budi Gunawan mengakui bahwa itu juga dijembatani. Aku pengen tahu, ketika nanti siapa yang lebih berpengaruh lah katakanlah terkait dengan sikap politik PDIP pada pemerintahan ini, seorang Budi Gunawan atau Puan Maharani? Gini saya jawab yang lain. Susah Bro. Mau ngejebak susah. Begitu. Kenapa saya jawab yang lain? Karena tadi belum lengkap. Oke. Jadi 2019 itu bertemunya Prabowo dengan Pak Jokowi itu variabelnya atau tokohnya dua. Pak Budi Gunawan sama Pak Dasko. Pak Dasko. Yes. Kali ini juga begitu, Pak Dasko dan Pak Budi Gunawan. Udah, tapi itu jawabannya. Terima kasih. Oke. Baiklah, pembahasan politik kita selesaikan di sini. Sahabat Kompas Tutup, kita bertemu lagi di Gaspol edisi selanjutnya Mas sama Part 2.